Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu pada hari kemarin bagi keluarga kami. Dan terima kasih untuk hari yang indah serta nafas kehidupan hari ini. Ampunilah segala perkataan, tindakan, pikiran, perasaan, ataupun kelalaian kami yang menimbulkan dosa-dosa bagi kami karena tidak sesuai dengan firman-Mu. Ampunilah ya Tuhan Yesus dengan kerahiman-Mu, dan berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu dalam misa online atau misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan di dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Injil Markus pasal 8 ayat 14 sampai dengan 21 dengan perikop tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka. Katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, orang yang sudah melakukan sesuatu yang salah biasanya kikuk, panik, dan mudah tersinggung. Emosinya langsung terpancing bila ada sedikit pemantik, karena secara spontan merasa sebagai tertuduh. Ia kemudian buru-buru membuat pembelaan diri, meski orang lain tidak bermaksud menuduh, apalagi memojokkan dia. Itulah situasi yang dirasakan oleh murid-murid Yesus yang langsung tersinggung dan bereaksi negatif
ketika Yesus menasihati mereka supaya berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mereka tidak mengerti arti terdalam nasihat Tuhan Yesus, karena mereka hanya berfokus pada kelalaian diri sendiri. Kekhawatiran pada diri sendiri membuat mereka gagal memahami kata-kata Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, untuk setiap tugas, setiap tanggung jawab, dan setiap kepercayaan yang diberikan kepada kita, hendaknya kita siapkan dengan baik, sehingga tidak ada kemungkinan terjadi suatu kelalaian ataupun kesalahan. Kita perlu mengecek hal-hal detail supaya terhindar dari kekeliruan, sehingga perasaan bersalah yang berlebihan tidak mengangkangi kita sampai kita tidak mengerti maksud baik orang lain. Dengan persiapan yang baik dan matang, kita menjadi pribadi yang siap bekerja, tidak mudah tersinggung, serta tidak bereaksi secara emosional. Saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, kami sering salah paham terhadap maksud baik orang lain. Kami pun seringkali tidak mengerti sabda-Mu. Buatlah kami mengerti, ya Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.